Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, umat Islam kini sudah memasuki usia 1444 Hijriah dan 19 Juni nanti sudah masuk tahun 1445 Hijriah, di mana ini adalah angka yang cukup lama setelah perjalanan kenabian, di mana saat itu Rasulullah SAW berjuang menyebarkan agama Islam, dan saat ini kita merasakan manisnya beragama Islam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Tapi tahukah kalian, inilah dunia yang bersifat sementara. Meski kita bangga beragama Islam di bumi ini, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Sebab akan tiba masanya kita akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Lalu benarkah umur dunia hanya sampai 1500 Hijriah saja? Di video kali ini kita akan membahas, benarkah umur dunia hanya sampai 1500 Hijriah? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan video Islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas informasi Islam menarik lainnya. Sejak lebih 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah memberitahukan bahwa hari kiamat sudah amat dekat, sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Namun ketika beredar prediksi sisa umur dunia, banyak sekali penolakan yang muncul. Padahal prediksi itu sebenarnya hanya mengangkat kembali prediksi para ulama terdahulu seperti Imam Ash-Shuyuti. Imam Ash-Shuyuti memang pernah mereka-reka sisa umur dunia berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa bila keseluruhan umur dunia ini diibaratkan sebagai satu hari penuh, maka masa yang akan dilalui umat Islam adalah asyar hingga maghrib. Berdasarkan hadis ini, Ash-Shuyuti kemudian mencari-cari data tentang umur dunia saat kedatangan Nabi Muhammad dari sejumlah riwayat, lalu menyimpulkan bahwa masa yang akan dilalui umat Islam adalah sekitar 1500 tahun. Memang prediksi ini menuai penolakan banyak pihak, tapi ini hanyalah perhitungan berdasarkan keterangan yang disampaikan Nabi SAW. Apakah memang kita saat ini sudah di penghujung zaman? Saat ini kita memang hidup di penghujung atau akhir zaman. Artinya, pertama, kita berada pada zaman Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan ada Nabi lain setelahnya. Dan kedua, kita hidup di akhir zaman berdasarkan perhitungan keseluruhan umur dunia yang memang sudah tua. Nabi mengibaratkan bila umur dunia sejak penciptaan hingga hari kiamat kelak adalah sehari penuh, maka umat Muhammad lahir pada waktu asyar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa yang akan kalian tempuh dibanding dengan waktu yang telah ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian adalah bagaikan jarak waktu antara sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW juga menegaskan, aku diutus menjadi Rasul sementara jarak waktu dengan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Anas berkata, beliau memberi isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Bila pada zaman Nabi sudah memasuki waktu asar atau hari kiamat sudah dekat sedekat jari tengah dengan jari telunjuk, maka pada saat ini tentunya sudah lebih dekat lagi. Mungkin 2/3 jarak antara telunjuk dengan jari tengah atau bahkan setengah jarak itu. Atau kalau waktu asar diperkirakan jam 3 sore, bisa jadi saat ini sudah jam 4 sore, setengah 4, setengah 5 atau jam 5 atau waktu lain. Yang pasti masa kita sekarang sudah beranjak dari jam 3. Maka tidak salah jika prediksi Imam Ash-Shuyuti yang mengkalkulasi usia umat Muhammad ini berdasarkan hadis Nabi sampai sekitar 1500 tahun atau prediksi yang masuk akal. Mengapa? Karena walaupun tak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu dengan pasti kapan terjadinya hari kiamat, namun Allah yang Maha Pengasih melalui sabda Rasulnya memberikan kita tanda-tanda yang menjadi isyarat semakin dekatnya hari kiamat berupa tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar.
Dari tanda-tanda kecil kiamat yang sudah banyak jumlahnya itu, para ulama melihat tanda-tanda kiamat kecil yang sifatnya hanya terjadi sekali, semuanya telah lama terjadi. Misalnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, terbelahnya bulan, keluarnya api besar di Madinah, dan lain sebagainya. Namun masih ada tanda-tanda kiamat kecil yang masih terus berlangsung bahkan hingga kini dan terus terjadi hingga kiamat terjadi. Tanda-tanda ini kian hari kian bertambah intensitasnya. Tanda-tanda semacam ini banyak sekali. Misalnya fenomena gedung pencakar langit di Dubai dan kota-kota metropolitan di Jazirah Arab. Kemudian fenomena munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi, peperangan antar negara dan kelompok, hilangnya sifat amanah, kesemuanya tak hanya sekali terjadi namun berulang kali. Tapi masih ada tanda-tanda kecil lain yang belum terjadi seperti perubahan fenomena alam, misalnya membesarnya hilal atau bulan sabit. Umat akhir zaman kelak akan menyaksikan fenomena alam yang tidak biasa ini. Bulan sabit terlihat lebih besar dari biasanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Di antara tanda kiamat adalah: pertama, terlihatnya hilal dengan sangat jelas karena lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga dikatakan pada waktu itu ini sudah tanggal 2. Kedua, dijadikannya masjid sebagai jalan tempat orang melintas. Dan ketiga, maraknya kematian mendadak. Hadis riwayat Tabrani. Setelah tanda-tanda kecil bermunculan, maka akan muncul tanda besar. Pada masa ini, sebagian ulama menyebutkan bahwa masa ini adalah masa transisi antara tanda kiamat kecil ke tanda kiamat besar. Di antaranya munculnya binatang buas dan benda mati yang dapat berbicara. Dahulu pada masa Nabi memang pernah terjadi. Ada seekor serigala yang menangkap seekor domba. Si penggembala domba itu pun mengejarnya dan berhasil merebut domba miliknya. Setelah kehilangan tangkapan serigala itu, penduduk bertumpu pada ekornya dan berbicara kepada sang penggembala, "Tidakkah kamu takut kepada Allah? Kau telah merampas rezeki yang Allah berikan kepadaku." Mendengar serigala itu dapat berbicara, penggembala itu lantas berkata, "Aduhai terkejutnya diriku, ada serigala yang duduk sambil bicara padaku sama seperti manusia." Serigala itu lantas kembali menyahut, "Maukah aku kabarkan kepadamu yang lebih aneh dari itu, yaitu Muhammad yang berada di Yathrib. Beliau bisa mengabarkan kepada manusia perihal berita umat-umat terdahulu." Setelah mendapat informasi tersebut, si penggembala menggiring dombanya hingga masuk ke kota Madinah. Ia lantas membawanya ke salah satu sudut kota Madinah. Setelah itu ia menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian yang baru saja dialami tersebut. Setelah mendengar apa yang dikisahkan sang penggembala, Rasulullah tidak langsung memberikan jawaban, namun beliau terlebih dahulu memerintahkan salah seorang sahabatnya yang lain untuk mengumandangkan azan karena waktu sholat telah masuk. Setelah menunaikan sholat, beliau keluar seraya berkata kepada si penggembala, "Ceritakanlah kepada mereka tentang apa yang telah kamu alami." Maka ia pun menuturkan kisahnya kembali di hadapan para sahabat yang lain. Lantas setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Ia benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi hingga binatang buas dapat berbicara kepada manusia. Sebelum cambuk dan tali sandal seseorang bercerita kepadanya, bahkan pahanya dapat mengabarkan kepadanya tentang apa yang dikatakan istrinya setelah bepergian." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Peristiwa ini memang sebuah perkara di luar kebiasaan, sebagaimana nanti di akhirat anggota badan kita menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Quran Surah Yasin ayat 65. Selain itu juga belum muncul tanda-tanda besar seperti kemunculan Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 kejadian amblasnya bumi,
kabut, kemunculan binatang aneh, matahari terbit dari barat, diutusnya angin sepoi-sepoi untuk mencabut nyawa orang beriman, dan munculnya api yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Sampai di sini mungkin bisa dikatakan bahwa zaman akhir itu membentang antara zaman Nabi hingga hari kiamat kelak. Sementara pada saat ini kita sedang hidup pada bagian tertentu dari masa yang membentang itu. Bisa jadi pada pertengahannya, 2/3-nya, atau 3/4-nya. Selanjutnya kita perlu merenungkan kembali kisah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang kapan hari kiamat, namun malah balik ditanya apa yang sudah dipersiapkan untuknya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kapan hari kiamat wahai Rasulullah?" Beliau balik bertanya, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuknya?" Orang itu menjawab, "Aku tidak mempersiapkannya dengan memperbanyak sholat, tidak pula puasa atau sedekah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat soleh beriman, semoga kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keimanan kita sampai hari kiamat nanti, dan semoga kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin.